Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Malam yang diberkahi ini insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Kita mengambil satu hadis yang dituliskan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya dan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam, merupakan hadis pertama di dalam bab shaumut tatawwu, puasa sunnah. Kembali kita sampaikan termasuk wujud rahmat Allah Ta'ala atas hambanya. Setelah Allah Ta'ala mewajibkan apa yang Allah wajibkan, Allah Ta'ala syariatkan hal-hal yang sunnah dari ibadah-ibadah yang sejenis dengan hal-hal yang wajib. Karena potensi manusia itu berbeda-beda. Ada yang tidak cukup setelah melaksanakan amal wajib, maka Allah Ta'ala memberikan kuota lebih baginya, di mana amunisi masih ada, ya, kemampuan masih punya, sehingga Allah Ta'ala mensyariatkan amalan sunnah yang dengannya Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, wa ma yataqarrabu wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang kusunnahkan sehingga aku mencintainya. Demi Allah, seandainya tidak ada bagi mereka yang mengamalkan amal sunnah kecuali ini, apa itu? Ia menggapai dengan mengamalkan sunnah setelah wajibnya cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah itu sebagai big promo dari Allah yang tidak pantas bagi kita untuk absen darinya. Di situ tertulis hadis nomor 565. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, halaman 529. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, beliau ditanya an mengenai shaumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah itu 10 hari pertamanya adalah seistimewa hari yang terbit matahari di situ. Tidak ada siang yang termulia dari siang yang Allah Ta'ala ciptakan
kecuali 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih, tidaklah ada satu amal pun, ya, tidak ada satu hari pun yang hamba beramal di dalamnya dengan amal ketaatan yang melebihi baiknya daripada beramal di hari-hari yang 10 ini. Artinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semua kebaikan di situ dilipat gandakan, mulai dari salat, mulai dari puasa, mulai dari sedekah, mulai dari zikir, mulai dari baca Al-Quran. Dan ingat, orang yang tidak tersibukkan di waktu-waktu mulia dengan ketaatan, pasti ia tersibukkan dengan yang lain. Yang lain apa? Mbuh isinen dhewe titik-titike. Saya ulang lagi, orang yang di waktu-waktu mulia tak tersibukkan dengan ketaatan, pasti ia akan tersibukkan dengan yang lainnya. Yang lain ini apa? Isinen dhewe titik-titike. Baik, kita teruskan. Faqala, maka Nabi bersabda, yukaffiru, bahwa puasa Arafah itu yukaffiru, bisa menghapuskan as-sanata al-madiyata, dosa 1 tahun yang telah berlalu, ya, wal baqiyata, dan dosa 1 tahun yang akan datang. Oh, istimewa, sangat istimewa. Bayangkan, dosa 1 tahun yang telah lampau resik gasi, dosa 1 tahun yang akan datang sudah terremove. Luar biasa toh? Ini big promo dari Allah Ta'ala. Sebagian orang ketika mat itu buka minyak goreng, big promo sekian, berbondong-bondong, baris gak apa-apa. Ingat, Allah Ta'ala memberikan promo kepada kita, sehingga pasang hati dan niat kita mulai sekarang bahwa aku tidak akan ketinggalan. Ya, demikian. Wasuila, dan Rasulullah SAW ditanya tentang saumi yaumi Asyura, puasa hari Asyura, hari tanggal 10 bulan Zulhijjah. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yukaffiru, puasa Asyura itu akan menghapuskan as-sanatal madiyata, dosa 1 tahun yang telah berlalu. Wasu'ila, dan Rasulullah SAW ditanya juga an shaumi yaumil itsnaini, tentang puasa hari Senin. Perhatikan di sini, ya. Faqala, maka Nabi bersabda, zalika, itulah yaumun, suatu hari, wulidtu, yang aku dilahirkan fihi, di dalamnya. Hadis ini nas bahwa Kanjeng Nabi dilahirkan di hari Senin. Tapi untuk memastikan apakah beliau dilahirkan di tanggal 12, sehingga yang pengen merayakan maulidan atau mauludan, maulidan tuh dan mauludan berarti yang terlahir, maulid itu berarti tanggalnya. Apakah benar bahwa Nabi itu terlahir tanggal 12? Jawabannya, tidak ada seorang ahli pun yang mampu menjamin kebenaran terlahirnya Nabi di tanggal 12. Pendekarnya Sirah Ibnu Hisham, ketika beliau menulis Sirah Nabawiyah, di awal ketika membahas lahirnya Nabi, maka beliau mengatakan diperselisihkan tanggal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang nggak ada seorang pun yang tahu ketika Nabi terlahir si jabang bayi ini bakal jadi Nabi, sehingga perlu dicatat. Jangankan kok di zaman Rasulullah yang waktu itu masyarakat disebut masyarakat jahiliyah, lek tahun gajah bener, ya toh? Tapi bulannya, tanggalnya
Apakah dia ada tanggal 12? Diperselisihkan. Jangan kok zaman dahulu, zaman saiki, bapak sampeyan kadang takoni, "Pak, sampean tanggal piro lairmu? Tahun piro?" Alah mbuh, jarine pokoknya bareng karo kae lho, takono kae. Kuwi bapak sampeyan, apa meneh 1400 tahun yang silam. Apalagi masyarakat Quraisy yang notabene adalah masyarakat jahiliyah. Gak merhatikan tanggal piro, pokoknya tahun tahun gajah ngono wae. Begitu dan seterusnya. Sehingga semua kitab literasi tentang sirah nabawiyah ketika membahas tentang kelahiran Rasulullah pasti kalimatnya sama, diperselisihkan tanggal lahirnya Rasulullah. Tapi ini nas bahwa beliau lahir di hari Senin. Nggak bisa diganggu gugat. Zalika itulah hari Senin. Yaumun hari wulidtu, aku dilahirkan, fihi di dalamnya. Wa bu'istu, dan aku diutus, fihi di dalamnya. Terutusnya Rasulullah di hari Senin. Wa unzila, dan diturunkan, alayya atasku, fihi di dalamnya. Diturunkan Al-Quran, perdana diturunkan juga di hari Senin. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di dalamnya dan bersyukur kepada Allah Taala dengan berpuasa di dalamnya. Orang kok mangan-mangan lo ya, tapi dengan berpuasa. Langsung lompat ma yu'khadhu minal hadis. Halamannya tetap alinea paling bawah, ma yu'khadhu minal hadis. Pelajaran yang diambil dari hadis ini. Fil hadisi, di dalam hadis ini, ya, istihbabu shaumi yaumi arafata, disunnahkannya puasa hari Arafah. Ya, wahwa, dan dikatakan hari Arafah adalah al-yaumu at-tasi'u, hari yang ke-9 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Silahkan Anda cari kapan hari Arafah. Semua kitab literasi pasti akan mengatakan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tidak ada seorang pun ya yang menuliskan bahwa hari Arafah adalah jam waktu di mana mereka berwukuf. Sehingga tidak pantas bagi seorang untuk mengatakan kowe lek wukuf tanggal sakmene dina iki sing tok pasani opo, gitu ya. Maka kita ulang lagi, kalimat itu perlu diluruskan. Kenapa demikian? Karena sejatinya wukuf itu, ya, karena sejatinya wukuf itu waktu disyariatkannya wukuf bukan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak. Tapi waktu wukuf adalah diawali tergelincirnya matahari sehingga terbitnya fajar. Dimulai dengan terbitnya matahari, tergelincir matahari sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar, ya. Nah, sampai terbitnya fajar. Dalil yang mendasari itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan dalam hadisnya, man shalla salatana hadhihi. Perhatikan, man siapa saja, shalla yang salat, salatana hadhihi, salat kita ini,
maksudnya beliau sholat subuh. Karena beliau bersabda hadis ini ketika di Muzdalifah saat sholat subuh. Man shalla salatana hadhihi wa waqafa ma'ana, ya. Naam, wa waqafa ma'ana, dan wukuf bersama kami. Maksudnya wukuf adalah mabit di Muzdalifah. Wa qad waqafa, dan dia telah berwukuf qabla dzalika, sebelum itu, bi Arafah, di Arafah, lailan, baik malam hari, au naharan, atau siang hari, faqad tamma hajjuhu, maka sungguh hajinya telah sempurna, wa qada, dan telah bersih nafasuhu, akan kotoran-kotorannya, karena wukuf itu membersihkan dosa dan kesalahan. Kita ulang berdasarkan hadis ini. Berarti waktu wukuf, ini nyulik saja ya, pembahasan ilmu fikih, adalah mulai tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur. Zuhur Mojokerto apa zuhur kono? Zuhur Mojokerto atau zuhur kono? Zuhur Makkah. Ya, sampai terbitnya fajar tanggal 10 bulan Zulhijjah. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan di subuh itu waqad waqafa qabla dzalika, dan ia telah melaksanakan wukuf sebelum itu. Ya, lailan aw nahara, baik siang ataupun malam. Karena maaf, sebagian dari kaum muslimin ashabul badiyah, wong badui, kon wukuf awan tangeh tur lamun. Lah nyapa lek wukuf awan sing ngopeni wedhuse sapa? Perhatikan. Sehingga Nabi SAW bersabda waqad waqafa, dan ia telah berwukuf qabla dzalika, sebelum ia berwukuf di Muzdalifah, lailan au nahara, baik siang ataupun malam. Siang maksudnya adalah setelah tergelincir matahari, malam maksudnya setelah tenggelam sampai terbitnya fajar. Itulah waktu wukuf. Nabi sabdakan faqad tamma hajjuhu, hajinya telah sempurna. Sehingga ketika ada orang mengatakan kowe iki lek poso dina iki sing tok pasane apa, tak jak hitung-hitungan matematika. Zuhur di Saudi jam 12, taruhlah jam 12. Di sini jam berapa, Pak? 4 sore. Maghrib kita jam berapa? Setengah 6. 4 sampai setengah 6 dapat berapa jam? 1,5 jam. Subuh di sana taruhlah jam 5. Jam 5 sana, di sini jam berapa? Jam 9. Berarti dapat berapa jam? Dapat berapa jam? Kita subuh jam berapa? 4.30, setengah 5. Sampai jam 9 berapa jam? Berapa jam? 4 jam. Menang aku le karo kowe. Iya toh? Maka kita ulang lagi, rahmat Allah itu luas. Wis toh, gak usah engkel-engkelan. Sing jelas namanya wukuf adalah, namanya hari Arafah adalah hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam. Wa annahu, dan sesungguhnya berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yukaffiru, akan menghapuskan dzunuba as-sanata al-madiyata, dosa 1 tahun yang telah berlalu. Amma adapun as-sanata al-atiyata, dosa 1 tahun yang akan datang, ini kan istimewa lek ngono tenan. Fa inna, maka sesungguhnya takfira as-sayyi'at, dihapuskannya kejelekan, al-mustaqbalah, next, yang akan datang, minal umri, dari umur kita, lam takun, tidak ada, illa kecuali lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk nabi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala,
di dalam surat Al-Fatih, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira, agar Allah ampuni, laka bagimu wahai nabiku Muhammad, ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dambika, dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Ayat yang mulia di surat Al-Fatih ini adalah dalil bahwa Allah Ta'ala menjaga Rasulnya dari kesalahan, karena al-ma'sum hanya Rasulullah, yaitu yang terampuni dosa yang akan datang sebagaimana terampuninya dosa yang telah berlalu. Ini yang pertama. Wa kadzalika, demikian juga li ahli Badrin, untuk ahli Badar. Artinya mereka-mereka yang ikut berperang bersama Rasulullah di perang Badar, perang Al-Furqan, ya, mereka juga termasuk orang diampuni dosa yang telah berlalu, demikian juga dosa yang akan datang. Berdasarkan hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman di situ, i'malu ma syi'tum. I'malu, amalkan, ma syi'tum, apapun yang kalian ingini. Faqad, sungguh, ghafartu lakum, aku telah ampuni untuk kalian. Ning nyuwun sewu, ngene iki ada enggak untuk kita? Wong Mojokerto ini nanti bedaan. Tak tanya. Ini kan untuk orang yang ikut perang Badar. Untuk kita ada enggak? Lah kok gak jawab? Saman gak yakin nih lek saman ora dijamin. Apa yakin lek ora dijamin? Ya. Baik, kita ulang lagi. Berdasarkan vonis dalil, diketahui bersama bahwa tidak ada satu dalil pun yang mendukung diampuninya dosa yang akan datang kecuali untuk dua jenis. Pertama, untuk khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ma'asum. Kemudian yang kedua, untuk siapa? Para pasukan perang Badar, ex perang Badar, ya, mereka terampuni dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Kala itu ada rencana ekspansi Rasulullah ke negeri Mekah, penaklukan kota Mekah. Maka ada seorang sahabat ex perang Badar namanya Khatib bin Abi Balta'ah berkirim surat kepada ahli Mekah. Agar apa? Karena dia punya harta di Mekah. Memberitakan nanti Rasulullah akan menyerang, tolong hartaku sigekono. Ngertos disigeki? Hah? Ngertos disigeki? Delik-delik no. Ben aja sampai termasuk yang terampas. Allah Ta'ala beritakan kepada Rasulnya akan adanya kebocoran berita ini, sehingga Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan dua sahabatnya agar mengejar pembawa surat itu. Dikatakan oleh Rasulullah, surat itu dibawa oleh seorang wanita yang engkau akan temui di kebun kurma namanya Khokh. Berangkatlah Ali bin Abi Thalib dengan perintah dari Rasulullah SAW. Betul, ketika beliau memasuki kebun Khokh, maka beliau mendapati wanita yang mengendarai unta. Maka langsung ya disapa oleh Ali bin Abi Thalib dan disandra oleh Ali bin Abi Thalib dan dikatakan kepadanya surat harus dikeluarkan. Tapi wanita tersebut mengatakan, aku tidak membawa surat. Ali bin Abi Thalib ada dua pilihan. Pertama, adapun Rasulullah pasti benarnya. Gak mungkin Rasulullah memberitakan sesuatu kecuali benar bahwa wanita ini membawa surat. Kemudian di hadapannya wanita tersebut mengatakan dan mengaku dirinya tidak membawa surat. Lalu apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Kutelanjangi kamu atau kau berikan surat kepadaku? Mas, menelanjangi wanita asing ayu pisan,
Ngono ki oleh ora? Ning dalam kondisi ini seandainya Anda Ali bin Abi Thalib boleh apa enggak? Loh, jangan ragu. Seandainya jenengan ditunjuk oleh Rasulullah, Buddha loh, hebat loh ya ditunjuk Rasulullah. Tak semua ditunjuk oleh Rasulullah. Tapi Ali yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kang Arif, lek jenengan ya apa? Wongnya ayu loh Ustaz. Hah? Berat. Lah perintah Rasulullah berat piye to, Kang? Kita ulang. Boleh menelanjangi wanita asing walaupun duduk 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 sapa-sapa nih. Lek bojo niku halalan thayyibah, gitu ya. Betul? Bojo itu halalan thayyibah. Arep diolak-alik ya monggo. Tapi wanita asing boleh dalam kondisi ini. Kenapa? Maslahat wanita tersebut tertutup auratnya itu maslahat pribadi. Tapi maslahat terketahuinya surat dan apa isinya itu maslahat kaum muslimin secara umum. Ya, sehingga perhatikan, wanita itu keluarkan suratnya. Lalu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW. Ketika terbaca, ternyata dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk penduduk Mekah. Umar bin Khattab naik pitam langsung mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan ku penggal leher orang munafik ini. Umar dilawan, pedang maju sebagai wakil pembicaraannya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Rasulullah mengungkapkan kemuliaan siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Di hadis tersebut memberi pelajaran bahwa mata-mata walaupun muslim yang bekerja untuk kemaslahatan orang kafir boleh dibunuh. Bahkan hukumannya dibunuh. Kenapa? Nabi tidak mengingkari Umar ketika ingin membunuhnya. Nabi mengingkari enggak? Marojo to mar, kuwi muslim tok pateni. Ada kalimat begitu? Enggak ada. Tapi Rasulullah SAW mengalihkan pembahasan kepada kemuliaan siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Artinya riwayat yang saya ungkapkan tentang surat tersebut menguatkan hadis ini, bahwa Allah mengampuni untuk siapa? Orang yang ikut perang Badar. Qala ulama, para ulama berkata, setelah diketahui tidak ada yang maksum dari dosa, artinya terhapuskan dosa yang akan datang kecuali Rasulullah SAW secara khusus, dan itulah kemaksuman beliau. Yang kedua, untuk mereka eks perang Badar. Lalu apa makna hadis ini? Hadis ini kan jelas. Apa jelasnya? Terampuni 1 tahun yang telah berlalu dari dosa dan kesalahan, dan terampuni 1 tahun yang akan datang. Qala ulama, para ulama mengatakan makna hadal hadis, arti hadis ini adalah ayyuwaffaqo, akan diberi taufik. Waffaqo yuwaffiqu, yuwaffaq. Ayyuwaffaq, apabila diberi taufik, shaimuhu, orang yang berpuasa Arafah, wa ya'simuhu, dan Allah menjaganya, fala ya'ti bidzambin, maka dia tidak melakukan dosa. Istimewa, very istimewa. Kita ulang lagi, ketika kemaksuman tidak ada kecuali untuk Nabi dan ahli Badar, para ulama berusaha meluruskan makna hadis ini, bahwa makna hadis ini kalau begitu adalah bahwa Allah Ta'ala bagi mereka yang melaksanakan puasa Arafah akan memberi taufik kepadanya, berupa ia dijaga dari untuk melakukan dosa. Ini makna pertama. Atau makna kedua, ayyuwaffiqahu, Allah memberi taufik kepada orang yang puasa Arafah.
li'amalin salihah, ia mampu mengamalkan amal-amal saleh, tukaffiru, yang amal saleh itu akan menghapuskan ma yaqa'u fiha, apa yang terjadi fiha di tahun yang akan datang, minadzunubi, dan dari dosa dan kesalahan. Jadi makna Allah akan mengampuni 1 tahun yang akan datang dari dosanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa mau? Diberi taufik sehingga ia dijaga tidak melakukan dosa. Luar biasa, demi Allah. Seandainya tidak ada pahala puasa Arafah kecuali hamba diberi taufik agar tidak melakukan dosa, sudahlah itu sebagai sebuah keistimewaan yang tentunya tidak pantas bagi kita untuk absen darinya. Yuk dipasang niat mulai sekarang. Innamal a'malu binniyat. Walaupun tekon dodo kadang roh punten rasito poso. Tapi yang jelas dia sudah pada pahala. Punten itu makanan yang didadal dengan di sini nggak ada punten. Adanya di Kediri punten. Makna kedua apa tadi? Makna kedua apa? Allah memberi taufik kepadanya amal-amal soleh yang ia kerjakan di tahun depannya, dengan amal soleh itu terhapuskanlah dosa dan kesalahan. Paham ya? Ini yang dijelaskan para ulama. Karena kemaksuman itu untuk siapa? Hanya untuk Rasulullah dan ahli Badar. Faedah yang kedua, saumu yaumi arafata, puasa hari Arafah. Huwa dia afdalu siyamit tatawwu, seutama-utamanya puasa sunnah. Bi ijma'il ulama, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Dan ingat, ketika para ulama itu berijma, maknanya apa yang mereka sepakati adalah sebuah kebenaran. Karena apa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Apa maknanya? Ketika terjadi kesepakatan, dipastikan dia adalah kebenaran. Ketika terjadi kesepakatan, maka dia adalah kebenaran. Dan telah sepakat para ulama bahwa puasa Arafah adalah seutama-utamanya puasa sunnah. Kenapa? Pahalanya yang sangat istimewa, di mana 1 tahun yang telah berlalu terampunkan, dan di mana 1 tahun yang akan datang juga terjaminkan terampunkan. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, siyamuhu, puasa Arafah, mustahabun, hukumnya sunnah. Apa artinya sunnah? 1, tidak tercela ketika orang tidak melakukannya. Karena Al-Imam Ibnu Najjar mengatakan sunnah adalah ma'murun la yalhaqu bitarkihi dhammun min haitsu tarkihi min ghairi hajatin ila badalin wala i'adah. Sunnah adalah makmur, sesuatu yang diperintahkan. La yalhaqu, tidak berefek, bitarkihi, dengan ketika ia meninggalkan yang sunnah tersebut, dhammun, celaan, min haitsu tarkihi, ditinjau dari dia meninggalkan. Jadi sekedar meninggalkan sunnah tidak tercela. Demikian. Tapi maaf, apabila dengan dia meninggalkan sunnah mengakibatkan masyarakat semuanya atau kaum muslimin semuanya tidak kenal sunnah ini, di mana misalkan Kang Paijo dapuke dadi yain desa, jenenge wong desa, jenenge sunnah kuwi ya sing dilakoni Kang Paijo. Lek Kang Paijo blas ndak tahu poso Arafah, bukan dia tidak tercela, dia tercela. Kenapa? Kenapa tercela? Bukan karena dia meninggalkan
puasa Arafah. Tapi kenapa? Karena puasa Arafah tidak dikenal oleh masyarakat. Paham nggih? Paham nggih? Poligami iki ya ngono. Lah kok renek sing dapuk nyontoni, engko sanuke diarani lek poligami adalah pendiskreditan dan kezaliman terhadap wanita. Ini harus dipangkas. Ini harus ditumbangkan semua alasan-alasan ini. Wallahu taala a'lam. Kenapa? Ini kezaliman terhadap syariat Allah. Nah, ora tak tutuk nih. Engko aku sanuke dirasani kira penak. Kita ulang. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sesuatu yang diperintahkan sebagaimana wajib diperintah, sunnah pun juga diperintah. Tapi bedanya apa? Kalau wajib itu berefek celaan bagi orang yang meninggalkannya. Dan ingat, orang yang meninggalkan wajib dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan haram. Kenapa? Karena orang yang melakukan wajib, orang yang meninggalkan wajib itu kebanyakannya berangkat dari kesombongan. Seperti iblis contohnya. Kalau melakukan haram biasanya karena rakwat ngempet. Kenapa? Ora kot napa Kang Arif? Rakwat ngempet. Sehingga dosanya meninggalkan wajib lebih besar daripada melakukan haram. Sementara Allah Ta'ala telah melarang masuk surga mereka yang ada di dalam hatinya kesombongan. Kita teruskan. Jadi sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan namun tidak berefek celaan bagi pelakunya dan tidak membutuhkan ganti ketika ia mokel, tidak juga membutuhkan mengulang. Ya, aku mokel berarti kudu ganti. Ora. Kenapa? Itu tentang wajib. Ya, demikian. Tidak juga harus mengulang. Nah, kita teruskan. Siyamuhu mustahabun, puasa. Poin ketiga. Siyamuhu, puasa Arafah mustahabun, hukumnya sunnah li ghairil haj, bagi orang yang tidak berhaji. Al-waqif, yang sedang wukuf bi Arafata, di Arafah. Karena orang yang sedang haji, sedang wukuf di Arafah, dianjurkan untuk tidak berpuasa. 5 berdasarkan rawa, telah diriwayatkan al-khamsatu oleh imam yang 5. Siapa imam yang 5? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah ditambah 1 Musnad Imam Ahmad. Itulah al-khamsah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyuwun sewu niki rada terlalu lambat napa kurang cepat? Cukup nggih, memang tak usah nih, tak pas nih kok, berarti memang cocok. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sanksine iki mare dorang nggo pulpen niku lho. Nglek jebol telo terus salok telone nek sing ning ngesor nek mundukir gawe apa lek gak nggawa pulpen. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nah, beliau melarang min saumi yaumi arafata, puasa hari Arafah, bi arafata, di Arafah. Jadi orang yang sedang di Arafah dilarang untuk melaksanakan puasa. Ya. Nah. Wa karahati saumi arafata, dan dibencinya, makruhnya puasa Arafah bi Arafata, di Arafah, mazhabu jumhuril ulama, adalah mazhabnya jumhur ulama. Minhum, di antara mereka, al-a'immah salasah, imam yang 3. Malik, Imam Malik, Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Ahmad, wa ghairuhum, dan selain mereka. Sehingga Rasulullah ketika wukuf panjenengane tidak berpuasa. Namun orang yang dalam kondisi khusus, walaupun sedang haji, di situ tidak ada, saya tambahkan, tapi dia tidak mampu untuk menyembelih al-hadyu. Apabila dia hajinya tamattu atau qiran,
maka boleh dia berpuasa sebagai gantinya, yaitu puasa 3 hari di hari haji dengan berpuasa tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Allah Ta'ala berfirman, faman tamatta'a bil haji bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang melakukan haji tamattu, yaitu melakukan 2 ritual amaliyah dalam satu perjalanan, maka disyariatkan famastaisara minal hadi, yaitu menyembelih al hadyu berupa binatang ternak, domba ataupun kambing biasa, atau 1/7 dari sapi atau 1/7 dari unta. Nah, bagi mereka yang tidak punya, ya, dan itu adalah bagi orang yang luar Mekah. Bagi mereka yang tidak punya itu beberapa unsur sebabnya. Ada kalanya memang sangune jumpen kongoma, sebab budale haji wahyu, haji mergo sawahe payu. Atau sudah membeli ning ternyata pembelinya adalah sekedar calo-calo, hanya jual kupon. Mau beli haji, ya nih kupon, bayar, bar dibayar, kasih nomor telepon, nanti diantar penyembelihannya, ditelepon ndak diangkat, ditelepon ndak diangkat, berarti duitnya bablas, wedhuse enek mboten? Ora enek. Nyatune anak buah Abu Jahal ning kono jek pangkehene lho saiki. Dodol kupon jarine wedhus. Saya ingin bertanya, kalau jelas-jelas orangnya nggak bisa ditelepon, berarti indikasi penipuan itu hampir 100% atau lebih. Ya begitu. Bahkan saya pernah dari jamaah Kediri itu sudah beli satu rombongan 40 orang. 40 orang setor duit kabeh. Ternyata janji tanggal sekian didatangi ke maktab, nggak nongol. Ditelepon, maaf Pak, saya masih sibuk. Ditelepon masih sibuk. Terus saya dikasih nomor, terus tak telepon. Ketika saya membahas masalah haji dam, langsung nomor saya diblokir. Lah terus piye to Pak Anwar ngene iki? Nggih ngeten mawon, sing jik dituran sangu tuku maneh. Makanya saya anjurkan orang-orang yang berangkat haji, dan mudah-mudahan semua yang di sini dan juga kaum muslimin diberi kesempatan untuk melaksanakan haji di waktu yang terdekat. Amin. Mboten enten sing mustahil nggih. Maka saya anjurkan untuk beli di Bank Ar-Rajihi, itu terpercaya. Kenapa? Karena abal-abal itu kalau saya sebutkan dari sukunya, engko gek sing ning lor kono bodo nesu. Utawa etan kono ya do nesu. Kenapa? Ya memang begitu nyatanya. Jadi jualan kupon ndak ada kambingnya, atau ternyata punya kambing, ning kambingnya mek 5 lek dodol 10.000. Sehingga ini banyak orang yang di sana itu mati kok mati nyembek. Ketika sekarat lainnya apa? Dodol kartu jari ini wedhus. Nah, bagaimana caranya? Maka dia boleh, satu, beli lagi lek jik turah sangune. Yang kedua apa? Berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Apabila tidak memiliki al-hadyu, maka silahkan berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika sudah pulang. 3 hari itu di mana? Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Kalau tanggal 7, 8, 9 tidak sempat untuk berpuasa karena ritualnya berat, ya, maka boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Kapan? 11, 12, 13. Bolehnya puasa di 3 hari ini khusus bagi siapa? Orang yang haji tamattu atau kiron tidak mampu membeli al-hadyu. Dan ingat, walaupun yang dilaksanakan puasa wajib tidak boleh dilaksanakan di 3 hari ini, baik itu puasa qadha Ramadan atau puasa nazar, tidak boleh.
Kenapa? 3 hari itu adalah 3 hari yang diharamkan berpuasa di situ. Adapun dibolehkannya bagi orang yang haji tamattu karena memang tidak ada hari baginya di depannya kecuali 3 itu. Kenapa? Karena sebelumnya tidak berkesempatan. Jadi 3 hari di bulan haji adalah adakannya 7, 8, 9 atau kalau terpaksa tanggal berapa tadi? 11, 12, 13. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh berpuasa di situ dalam kondisi darurat. Yang keempat, yadullul hadisu, hadis ini menunjukkan ala istihbabi shaumi Asyura, disunahkannya puasa Asyura. Wa huwal yaumul ashiru, dan dia adalah hari ke-10 min syahri Muharram, dari bulan Muharram. Faqad sungguh ja'a telah datang fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi somahu, berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, wa amara, dan beliau memerintahkan bisiyamihi, untuk berpuasa. Nabi berpuasa, Nabi memerintahkan berpuasa. Yang kelima, siyamu Asyura, puasa Asyura yukaffir, bisa menghapuskan sayyiati as-sanah allati qablaha, dosa 1 tahun yang telah berlalu. Wadzalika, yang demikian itu, anna fadlahu, bahwa keutamaannya aqalla, lebih sedikit, min fadli yaumi arafata, dari keutamaan hari Arafah. Wa fadlu siyamihi, dan keutamaan puasa Asyura aqallu, lebih sedikit, min fadli siyami yaumi arafata, daripada keutamaan puasa hari Arafah. Kenapa? Yang terhapuskan hanya 1 tahun yang telah berlalu, adapun Arafah 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Poin yang keenam, faedah keenam, jaa fi sahihi Muslimin, telah datang dalam riwayat Muslim, anna Nabiyya sallallahu, bahwa Nabi qala, beliau bersabda, lain baqitu ila qabilin, lain apabila baqitu, aku masih sugeng hidup, ila sampai qabilin, tahun depan, la asumanna, niscaya aku akan berpuasa at-tasi'a, di tanggal 9. Walidha, karena itu, istahabba, telah menyunahkan jumhur ulama, minhum, diantaranya al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, al-jam'a, mengumpulkan bisyami, untuk puasa Asyura, bainat tasi'i wal asir, antara 9 dan 10. Artinya puasa Asyura tidak cukup tanggal 10, anjurkan juga di tanggal 9 sebelumnya. Zahirul hadis, gelegernya hadis ini, teksnya hadis ini kita bahas. Zahirul hadisi, teks hadis ini, anna shauma yaumi arafata, bahwa puasa hari Arafah, yukaffirus shaghair wal kabair minadz dzunub, menghapuskan dosa kecil dan dosa besar. Teksnya hadis ini. Kenapa? Nabi bersabda, nah, yukaffir as-sanahal madiyah. Saya ingin bertanya, Nabi mengkhususkan dosa kecil saja atau enggak? Enggak. Tapi Nabi hanya menyebutkan menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Apa maksudnya? Secara teksnya kalau begitu, muatan kalimat tersebut memberi faedah bahwa puasa Arafah itu mampu menghapuskan dosa-dosa besar, apalagi kecilnya. Kenapa? Nabi tidak mengkhususkan dosa besar. Baik. Wabi, dan dengan pendapat tersebut, qala ba'dul ulama, sebagian dari ulama berpendapat. Artinya sebagian dari ulama berpendapat bahwa puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa besar. Wal jumhur, adapun jumhur ulama, ala annahu, bahwa puasa Arafah la yukaffirul kabair, tidak akan menghapuskan dosa besar. Ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, kenapa puasa Arafah tidak menghapuskan dosa besar? Ya. Inna sauma Arafata, karena puasa hari Arafah, laisa, tidaklah dia,
afdhala, lebih utama, minas shalawatil khamsi, daripada sholat 5 waktu. Wa qad, dan sungguh, jaa, telah datang, fi sahihi Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anna Nabiyya SAW, bahwa Nabi SAW qala, beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, satu jum'ah kepada jum'ah yang lain, ya, kafaratun, adalah menghapuskan dosa, lima bainahunna, antara salat 5 waktu, antara jum'ah kepada jum'ah yang lain, malam tughsya al-kabair, selagi dosa besar tidak dilakukan. Salat 5 waktu tidak mampu menghapuskan dosa besar. Sementara perhatikan, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, as-salatu khairun maudu'un, salat itu seistimewa-istimewanya aktivitas hamba dalam beribadah. Jadi nggak ada ibadah yang melebihi salat dari sisi keutamaan dan keafdoliahannya. Apalagi salatnya, salat 5 waktu, salatnya wajib. Semua sholat tidak akan bisa dikalahkan oleh ibadah apapun setelahnya. Apalagi sholatnya wajib dan puasanya sunnah. Ibadah sholatnya wajib, puasanya wajib, bisa mengalahkan? Tidak. Apalagi sholatnya wajib, ibadahnya sunnah. Sementara Nabi SAW telah bersabda bahwa sholat 5 waktu akan menghapuskan dosa selagi apa? Dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Kenapa? Dosa besar tak mampu sholat itu untuk menghapuskannya. Taib, ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Sehingga para ulama berusaha untuk meluruskan makna dihapuskannya dosa di dalam hadis ini. Kita baca. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-muradu, yang dimaksudkan, bidzunubi, dengan dosa yang terhapuskan dengan berpuasa, puasa Arafah, allati yukaffiruha as-siyam, hiya, dia adalah as-saghair. Dosa apa? Saghair, jamak dari saghirah. Apa itu? Dosa kecil. Ya. Fa illam yakun, fa illam yujad, apabila tidak ada. Kula badhe tanglet. Enek apa gak? Wong masjid Imam Syafi'i sing belas gak dosa cilik. Lek enek aku pengen nyawang, irunge madhepe nyang endi? Kata Imam Nawawi bahwa dosa yang terhapuskan dengan puasa Arafah adalah dosa kecil. Tapi Imam Nawawi mengatakan, seandainya ning niki meh longko. Meh longko, alias longko niki ya si 1000 kira-kira sitok urung mesti lek enek. Ya. Apalagi kita ngakulah bahwa kita adalah pelaku dosa. Jangan sampai gak, aku resik gak sih, belas gak enek. Pangananmu apa? Sego. Nah, pangananmu sego kok cik raduyan dosa, duduk menungso lah ya men. Kita ulang. Imam Nawawi mengatakan, seandainya ia tak punya dosa kecil, perhatikan, rujia, diharapkan, ayu khaffafa minal kabair, atau ayu khaffifa, puasa Arafah itu bisa khaffafa yukhaffifu takhfifan. Apa artinya? Meringankan. Ayu khaffifa, bisa meringankan, minal kabair, dari dosa besar. Kenapa? Nyatanya kita juga melakukan dosa besar. Kenapa? Tidak ada yang maksum kecuali yang dijaga oleh Allah. Sementara kita nggak enek dalil yang menjamin bahwa kita terjaga. Wis to manuto ngono iki.
Sehingga kalau dosa kecilnya nggak ada, mudah-mudahan dosa besarnya rodok dikurangi bebannya. Iki rodok iki wis istimewa loh nggih. Istimewa niku. Taib Imam Nawawi mengatakan, fa ilam takun, seandainya ia tidak punya dosa besar. Wah, hebat iki. Dosa kecil randuwe, dosa gede yo gak duwe. Kenapa? Karena setiap ia berdosa senantiasa ia bertobat. Bukankah itu yang kita minta? Ya enggak? Ketika kita berwudu wong nglewes apa ndonga bare? Hah? Bar wudu lho awake dhewe nglewes apa ndonga? Seharusnya berdoa toh. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa maknanya dan apa konsekuensinya? Maknanya adalah kita memohon kepada Allah agar Allah anugerahi kepada diri ini untuk menjadi hamba yang senantiasa bertaubat, memperbanyak taubat dan senantiasa mensucikan diri. Lek sampean jaluk berarti lek sampean berbuat dosa kudune ya bertaubat. Lah nyapa? Lambemu berwudu selalu njaluk kok. Nggih napa mboten? Boten ya Pak, kula nglewes. Lah iki luwih nemen niki. Jadi sing njaluk dituntut harus taubat, sing gak njaluk berarti gak duwe ngilmune. Ingat, setiap wudu kita dianjurkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Konsekuensinya lek berbuat dosa besar bertaubat. Sehingga Imam Nawawi mengatakan fa ilam takun, artinya orang ini benar-benar dongane itu mustajabah. Lek wudu yo ikhlas, bar wudu dongane orang lewes ning benar-benar khusyuk sehingga dikabulkan oleh Allah. Sehingga ia ketika melakukan dosa besar apapun senantiasa bertobat. Ingat, orang yang bertobat dari dosa itu seakan-akan tidak berdosa. Karena Allah Ta'ala menjamin akan memaafkan. Sehingga benar dia adalah yang dimaksud. Dan mudah-mudahan kita termasuk mereka. Bersih dari dosa itu mustahil. Tapi mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk bertaubat. Sebagaimana itu yang kita minta selalu setelah wudhu kita. Fa'ilam takun, apabila tidak ada dosa besar, rufi'at lahu, lahu untuknya dengan puasa itu darajat, akan tingkatan dia di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena ingat, Allah Ta'ala ada zat yang maha bersyukur. Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-siakan amal hamba sekecil apapun. Allah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kalian amalkan dari kebaikan, pasti kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Sehingga tidak ada yang sia-sia dalam amal kita. Walau kita tak punya berdosa kecil, diharapkan meringankan dosa besar. Lek kita wis ruwesi jancos gantos tenan, soleh tenanan orang mek gurageng di soleh, maka diharapkan dengan amal kesolehan termasuk puasa itu bisa mengcover ketinggian derajat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Qala Imamul Haramain, dawuh sapa Imamul Haramain, Imam Juwaini, Al-Imam Al-Juwaini, wa kullu ma yuradu fil akhbar, wa kullu dan semua ma yuradu yang dimaksud fil akhbar dalam semua berita, dalam semua hadis, min takfiridz dzunub yang menyebutkan tentang dihapuskannya dosa, fahuwa maka dosa tersebut inti menurutku mahmulun dibawa ala saghair atas dosa-dosa kecil. Artinya inilah diantara landasan fatwa yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, yaitu perkataan pendahulunya Imam Al-Haramain. Imamul Haramain ini adalah jauh sebelum Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa semua dalil yang menyebutkan terhapuskannya dosa dan kesalahan dengan amal soleh
menurutku yang dimaksudkan adalah dosa kecil. Dunal mubiqat, bukan dosa-dosa besar penghancur. Al-mubiqat adalah dosa-dosa besar. Baik. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, waqad dan sungguh sabata telah datang ma yu'ayyiduhu, apa yang menguatkan pendapatnya Imamul Haramain, Imam Juwaini. Famin dzalika, di antaranya hadis Utsman radhiyallahu taala an, qol, beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yaqulu, beliau bersabda, ma min imri'in muslimin, tidak ada seorang muslim pun, tahduruhu salatun maktubatun, yang hadir padanya waktu salat wajib, fayuhsinu wudu'ahu, maka dia membagusi wudunya. Apa yang dimaksudkan membagusi wudunya? Dengan sempurna di dalam membasuhnya, sempurna di dalam mengusapnya, dengan 3 kali, dengan mendahulukan yang kanan apabila anggota itu ada kanan dan kiri. Itulah ihsanul wudu. Wa khusyu'aha, dan khusyuk di dalam salatnya. Perhatikan pentingnya khusyuk di dalam salat. Wa ruku'aha, dan ruku', khusyuk di dalam rukuknya. Maaf, bukan hanya seperti jepretan, tidak. Tapi namanya khusyuk di dalam ruku' adalah tumakninahnya. Dan itulah dijelaskan oleh para sahabat tentang makna khusyuk, yaitu tumakninah di dalam semua rukun-rukun salat, mulai dari berdirinya, mulai dari bacaannya, mulai dari rukuknya, mulai dari sujudnya. Aja sampai sujud mek gur kaya pitik nutul. Saya ingin bertanya, adakah pitik nutul teko ngesor meneng? Kuwi pitik lorondas kuwi. Ya pitik nutul ya jepret-jepret gitu. Ya. Sehingga sholatnya adalah ekspres 23 rakaat di 7 menit, sehingga dimasukkan ke dalam MURI, Museum Rekor Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Kita teruskan. Jadi khusyuk di dalam rukuknya, illa kecuali kanat, adalah sholat tersebut kafaratun, menjadi penghapus, lima qablaha, dosa sebelumnya, minaz dzunub, dari dosa, malam tu'ta, selagi belum dilakukan, kabiratun, dosa besar, wadzalika, dan itu ad-dahru kulluhu, seluruh masa. Jadi seluruh masa ketika kita dalam sholat kita demikian, dalam ketika datang waktu sholat demikian, insya Allah dosa-dosa kecil itu akan terhapuskan. Artinya sholat tidak mampu menghapuskan kecuali dosa kecil, apalagi ibadah di bawah sholat, apalagi ibadah di bawah sholat tersebut notabene ibadah sunnah. Dalil kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat satu ke Jumat yang lain, kafaratun lima bainahunna, menghapuskan dosa di antara keduanya, malam tughsyal kabair, selagi dosa besar tidak dilakukan. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani An-Numairi rahimahullahu taala, ayyama dzulhijjah, ayyamu dzulhijjah, hari-hari Dzulhijjah, afdalu min ayyami min Ramadan, ayyamil asri min Ramadan, hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, afdalu, lebih utama, min ayyamil asri, dari 10 hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ingat, ketika saya berbicara hari, ketika para ulama berbicara hari, maksudnya kapan? Siangnya. Walayalil asri al awakhir, dan 10 malam terakhir, min Ramadan, dari bulan Ramadan, afdal 6 min layali asri Dzulhijjah, lebih utama dari malam-malam 10 Dzulhijjah. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hari yang termulia kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada malam yang terutama kecuali 10 malam terakhir. Wallahu ta'ala alam. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim Al-Jauzi
Zalika yang demikian itu, annahu bahwasanya laisa min ayyamin, tidak ada satu hari-hari pun, al amalu amal ahabbu ilallah, lebih disuka oleh Allah, min ayyami asyri dzulhijjah, daripada hari 10 bulan Dzulhijjah. Demi Allah, sebentar lagi kita akan memasukinya. Silahkan disempurnakan kesiapannya, sehingga ketika di saat kita sudah garis finish, maka badan kita hempaskan semua kekuatan dan daya kita curahkan. Kalau perlu badan kita hempaskan dengan sekuat-kuatnya, maksimalkan dalam potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menyibukkan diri dengan ketaatan. Ingat, para ulama mengatakan siapapun yang di waktu mulia tidak mengisi waktunya dengan ketaatan, demi Allah dia akan tersibukkan dengan yang lain. Lah yang lain gue apa? Isinen dewe titik. Nah, kita teruskan. Wa amma adapun layali asyri Ramadan fa fiha Lailatul Qadar, adapun 10 malam Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar, wa hiya, dan dia khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Poin ke-8. Yadullul hadisu, hadis ini menunjukkan ala istihbabi, sunnahnya saumil itsnaini, puasa Senin, min kulli usbu, di setiap minggu, apalagi hari Senin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahagialah yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Sing urung biasa, ayo cak saiki dilatih. Ya napa, Pak? Ayo cak saiki dilatih. Nah, demikian. Wa amanam, demikian. Dzalika yang demikian itu, anna hadzal yaum, bahwa hari ini, nah, al-mubarak yang diberkahi, imtanna, Allah memberi nikmat, fihi, di dalam hari tersebut, alal muslimin, atas kaum muslimin, bisalathi minanin izam, dengan 3 nikmat yang sangat besar. Kenapa sih kita disyariatkan puasa hari Senin? Karena di hari tersebut Allah anugerahkan kepada kaum muslimin dengan 3 nikmat yang agung, dan semuanya adalah istimewa bagi seorang mukmin dalam hidup mereka beragama. Pertama, hiya wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat pertama. Yang kedua, bi'atsatuhu rasulan, terutusnya Rasul sebagai Rasul, basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, ila hadhil ummah, kepada umat ini. Ingat, Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan terutusnya Rasulullah SAW, Allah berfirman, wa inkanu min qablu, napa terus sih? Wa inkanu min qablu, napa terus sih? Imam Mojokerto, wa inkanu min qablu, napa terus sih? Lafi dhalalim mubin. Wallahi, bandingkan, Anda akan tahu betapa besarnya nikmat terutusnya Rasul. Anda akan bisa tahu betapa besarnya nikmat terutusnya Rasul ketika kau bandingkan seandainya nikmat ini dicabut. Perhatikan firman Allah, wa inkanu, dan sungguh ada mereka, min qablu, sebelum terutusnya Rasul, lafi dhalalin mubin, niscaya dalam kesesatan yang nyata. Sehingga terutusnya Rasul adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Taib. Kemudian wa ni'mah tsalitsah, nikmat yang ketiga, inzalu al-Qur'an al-Karim fi hadzal yaum, diturunkannya Al-Qur'an di hari ini, yang Allah Ta'ala telah berfirman tentang Qur'an, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Demi Allah, ianya adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna hadhihi ni'amun idhamun, bahwa ini semua adalah ni'amun. Ni'am itu jamak dari nikmah, nikmatun, nikmatani, ni'amun. Idhamun yang sangat agung, wa alaun jisamun, dan merupakan anugerah jisamun yang besar, khassa Allahu, yang Allah khususkan,
bihina dengan nikmat tersebut yaumal isnaini, di hari Senin. Nabi bersabda, yaumun wulidtu fihi, terus bu'istu, terus unzila alayya. Allah khususkan, Allah istimewakan 3 nikmat yang sangat agung tersebut di hari Senin. Ya. Nah, fasara, maka jadilah ka'annahu, seakan hari Senin yaumu farah, hari kebahagiaan, wasurur, yang bagi minasyukur, yang hari gembira, hari bahagia tersebut patutnya bagi kita untuk bersyukur. Wa syukrullah huwal qiyamu bi ibadah. Carane syukur kepada Allah dengan 3 nikmat tersebut ya nopo? Dengan melaksanakan ibadah. Ora kok lomba bal-balan akhirnya jotosan. Aku ki penggayanku ngono kuwi cilikanku. Lomba bal-balan gabrukan pecah balik jotosan tangane. Ndak begitu. Enggak juga dengan pencak dor sehingga sikile mesle, dadane jepet dan seterusnya. Itu ada itu. Sehingga Yai Hasyim Asy'ari enggak setuju dengan acara-acara semacam itu. Karena hari gembira jangan sampai berakhir dengan hari penderitaan. Sing nonyo sampai jungkel bangga, tonyonanku bakne kok rasa. Sing jungkel, sing jepat tulang igane, bahagia apa? Nelongso. Padahal medun kok apa namanya? Atas genjot oleh mek gur sego sak piring, Cak. Kecuali kalau bintang tamu ya, itu baru oleh rodok pantes. Lah mek gur penggembira ya mek gur sego sepiring, ndase boyo. Maka kita ulang lagi, itu adalah kemaksiatan, tidak pantas demikian. Ya, demikian. Jadi kita ulang lagi, cara bersyukur bagaimana? Dengan beribadah, bukan dengan cara semacam itu. Kama sebagaimana ja'a 9.9. Kama sebagaimana ja'a, sedikit lagi ya. Kama sebagaimana ja'a telah datang al-fadlu, keutamaan biyaumi yaumil khamis. Ya, kama ja'a al-fadlu bi shaumi yaumil khamis. Datang keutamaan bisomi, puasa yaumil khamis, hari Khamis, mingkuli usbu, setiap minggu. Faqad rawa, telah diriwayatkan al Imamu Ahmad, oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa Tirmidzi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, tu'radul a'mal, amal itu ditampakkan, amal itu dihadirkan, amal itu diangkat. Kulla il isnaini wal khamis, setiap hari Senin, setiap hari Khamis diaudit amal itu. Setiap hari Senin, setiap hari Khamis. Perhatikan, fa uhibbu, maka aku suka, an yu'rada amali, apabila amalku ditampakkan, diaudit, wa ana, dan aku shaimun, sedang berpuasa. Bahagialah hati ketika ia melaksanakan apes blebese poso Senin Kamis. Kenapa? Nabi mengatakan, aku suka lek amalku ditampakkan, diaudit, akunya sedang sampean lo sing ngomong. Iya tuh, sampean lo sing ngomong. Muka-muka ini sebuah azam dan tekad. Ngomong sampean dah. Iya, mudah-mudahan sebagai sebuah azam dan tekad. Demi Allah, kalau kita tidak memulai terus kapan? Nah, kita teruskan. Yang ke-10, la dalila. Hadis ini tidak bisa menjadi dalil. Fil hadis, dalam hadis ini, ala masyru'iyyati iqamatil mawalid. Tidak, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil disyariatkannya maulid, iqamatul maulid, perayaan maulid Nabi. Kenapa? Seandainya ini sebagai dalil, pasti Nabi sudah mencontohkan. Seandainya ini jadi dalil, pasti Abu Hurairah tidak ketinggalan. Seandainya jadi dalil, Abu Bakar tidak ketinggalan, Umar tidak ketinggalan, Utsman tidak ketinggalan, Ali tidak ketinggalan, para sahabat Rasulullah SAW tidak ketinggalan. Tapi ingat, yang pertama kali mengadakan maulid adalah orang-orang Syiah.
adalah siapa? Orang-orang Syiah. Dan itu diketahui dan diakui oleh seluruhnya, bahkan para penggemar maulid. Bahkan para penggemar maulid, silahkan dilihat Akil Sirot dan maulid. Dia akan mengatakan bahwa pertama kali yang merayakan maulid siapa? Orang-orang Syiah, Bani Fatimiyah, Batiniyah. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi sungguh riskan apabila kita melakukan suatu amalan dan membanggakan diri sebagai ikon pribadi kita dan organisasi kita, ternyata pendahulunya kok orang Syiah. Aku bangga apabila pendahulunya adalah Abu Bakar. Aku bangga bila pendahulunya adalah Umar. Aku bangga bila pendahulunya adalah Utsman. Tapi sama sekali aku tidak akan pernah bisa bangga apabila amal itu pendahulunya adalah orang Syiah. Imam Syafi'i ora tau nglakoni kuwi. Karena Imam Syafi'i ketika mereka merayakan, Imam Syafi'i sudah meninggal. Mereka adalah di tahun 300-an. Sementara Imam Syafi'i meninggalnya di tahun 206. Wallahu ta'ala alam. Jadi tolong lagi, hadis ini tidak bisa dipaksakan. Kon glinding ra gelem, tok paksa tok enggone, wegah. Kenapa? Abu Bakar enggak nglakoni, Umar enggak nglakoni, Utsman enggak nglakoni, Ali bin Abi Thalib enggak nglakoni, Muawiyah enggak nglakoni. Tidak ada baiknya suatu amalan yang mereka tidak pernah melakukannya. Karena kebaikan itu tidak akan pernah luput, tidak akan pernah keluar dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling antusias terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan. Ya, demikian. Fa inna al ibadat, maka sesungguhnya ibadah itu tauqifiyatun, dia adalah tauqifi. Apa artinya tauqifi? Copy paste. Itu ibadah. Cok gawe-gawe cak. Jadi copy paste itu harus dalam ibadah. Apa itu copy paste? Kamu copy yang ada dari para sahabat, kamu paste tok plek nih pada dirimu. Jadi agama itu kudu copy paste. Jangan menghina orang bilang copy paste. Karena agama adalah konstitusi yang sudah final dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diragukan dengan kesepakatan apapun. Kenapa? Kesepakatan yang menyelisih konstitusi, kesepakatan batal. Kesepakatan digawa ning Mas Muspika atau Muspida, nggak boleh bangun masjid. Dan ini batal. Kenapa? Menyelisih undang-undang kok, konstitusi kok. Kesepakatan yang menyelisih konstitusi bikinan manusia itu batal, apalagi menyelisih konstitusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu, dan ibadah itu tidak boleh illa kecuali minasyari', dari Allah taala dan Rasul. Kenapa? Perhatikan firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki serikat-serikat, sekutu-sekutu yang mensyariatkan ibadah yang tidak dicontohkan, tidak datang perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syari'u, sementara syari' Allah taala dan Rasul. Ketika kita berbicara tentang syari', ya, maksudnya adalah pembikin syariat. Isim fa'il dari kata-kata syara'a, yashra'u syari'atan, artinya pembikin syariat. Siapa dia? Allah dan Rasul. Wasyari', dan Allah dan Rasul ayyana telah menentukan al ibadata, jenis ibadah allati tu'ta, yang dilaksanakan fi yaumil isnaini, di hari Senin. Wahia, dan dia adalah fadilatu siyamihi, keutamaan berpuasanya. Fatuqtasaru, maka harus dicukupkan alal waridi, atas apa yang datang dalilnya. Wala tata'addahu, dan tidak boleh dilampaui, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dipermak, begitu dan seterusnya. Terakhir, makna uridul a'mal, arti kalimat di uridul a'mal, wallahu a'lam, izharuha, ditampakkannya, wal ikhbaru anha, dikabarkan tentangnya, wa jazauha, dan imbalannya indallah, artinya diaudit.
Jadi ditampakkan amal di hari Senin dan Kamis maknanya diaudit sebelum audit besar, yaitu di yaumul qiyamah. Fal afdal, maka yang afdal antu'rada amaluhu, hendaklah anyu'rada, apabila tampilkan amaluhu, amalnya, fi yaumin, dalam suatu hari, wa huwa, dan dia shaimun, puasa, fihi, di hari tersebut, liyadhara, agar tampak, tajammuluhu, bagaimana dia berhias, fi dzalikal yaum, di hari tersebut. Hari tampil, hari show, patutnya apa? Berdandan, berhias. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ditampakkannya, ditampilkannya amal kita, hendaklah kita berhias di hari tersebut dengan berpuasa. Fakullu, maka semua, munasabatin, setiap event, ya, laha, bagi event-event tersebut, zinatuha, ada perhiasannya, wa mazharuha, dan tampilannya, allaiki biha, yang patut untuknya. Pas enek manten, klambine ya kudu sing pas nglayat, klambine kudu sing pas. Artinya di setiap momen event tertentu kostumnya harus pas. Ketika di audit amal kita, yang paling pas adalah hendaklah kita dalam keadaan puasa. Demi Allah, di dalam ibadah puasa keutamaan, keistimewaan yang besar. Orang yang puasa apa meneh lewis luwe pikiran maksiat neng polo ki gak enek, Pak. Sing enek mek gur pikir jangane apa, duduhe apa, kolake ya apa, lawe apa. Nggih. Demi Allah, para ulama mengatakan, demi Allah, lek pikiranku mikir panganan itu jauh lebih kusuka daripada mikir apa sing neng sore weteng. Apa yang neng sore weteng? Yo grayana dhewe apa neng sore wetengmu. Saya ulang lagi, para ulama katakan tentang keutamaan puasa, yang dengannya awake dhewe bisa mikir, inilah keistimewaan puasa. Demi Allah, lek saya mikir tentang makanan itu jauh lebih kusuka daripada berpikir tentang napa, Pak? Lek weteng wis kadung wareg biasane yang diparani. Sehingga cukuplah dia sebagai keutamaan. Dengan puasa ia tidak berpikir kecuali maksimalnya makanan. Ya. Wallahu taala alam. Sehingga disinilah tampilnya dia, actionnya dia, ya, di hari tersebut, di event itu pas. Jobone poso, jerone poso. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah ta'ala menghiasi hari kita dengan ketaatan. Mudah-mudahan apa yang tersisa tidaklah ia kecuali lebih baik daripada apa yang telah berlalu. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.